Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang bersyukur pada pagi hari ini? Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kita percaya Tuhan yang menjadi satu-satunya jawaban, Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan, menjadi satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita, amin. Siapa yang rindu menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini? Mari Bapak Ibu sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dan kita mau imani bahwa lawatan Tuhan boleh terjadi pada pagi hari ini. Kita pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Kita boleh mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Kita mau perkatakan iman kita. Kita mau deklarasikan iman kita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindukan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Melawat setiap kami Tuhan. Mengubahkan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya jawaban, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan keyakinan teguh akan janji
satu-satunya Allah Tuhan yang datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau setiap kita mengandalkan Dia. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan yang baru. Dia yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari deklarasikan dengan iman. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus.
kita deklarasikan dengan iman. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Ku berkatakan kelepasan. Ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku berkatakan, kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Ku berkatakan kelepasan. Ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Hanya Yesus yang miliki hidupku. Hanya Yesuslah kemenanganku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Dengan sungguh hati katakan, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Haleluya. Berikan suara yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Mari setiap orang percaya katakan, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan, coba. Dia Tuhan, menara yang teguh, tempat perlindungan kita.
percaya hanya nama Yesus yang sanggup berkuasa, yang memberikan kekuatan, yang menjadi jawaban atas setiap doa kita. Mungkin engkau ada yang mengalami hari-hari yang begitu sulit. Ada proses, masalah, penyakit yang mungkin kau rasa gak selesai-selesai. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu menolong umatnya. Mungkin di waktu-waktu lalu ada banyak cara Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali juga Tuhan memampukan kita melewati setiap proses itu. Dia memberi kekuatan, Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mari terus andalkan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan, itu yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau waktu lalu Tuhan sanggup menolong, maka ke depan hari-hari kita juga Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, kami memilih untuk tetap percaya Tuhan. Memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami memilih Tuhan untuk tetap percaya.
lakukan kepada Tuhan. Kami persilakan hamba ini. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Kau sanggup menguatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Pak. Mari Bapak Ibu, sebelum kau mendengarkan firman, tenangkan hati. Ketika pujian ini berkata, berkali-kali Tuhan menolong dalam rasa sakitmu. Bahkan dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, karena Allah yang menyertaiku. Biarlah Tuhan, pada minggu terakhir di bulan Juli, ketika Engkau berkata menyampaikan isi hatimu tentang doa yang berkuasa, biarlah hari ini Tuhan, setiap doa-doa yang belum terjawab, setiap doa-doa yang sedang kami nanti-nantikan, siang hari ini tergenapi seluruhnya Bapa. Karena itu Bapa, firman-Mu akan meneguhkan kami, firman-Mu menjadi terang dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat flyer pengkhotbah. Harusnya hari ini adalah Bapak Ruyandi Hutasoid. Tapi tiba-tiba berhalangan, tapi saya percaya bukan siapa pengkhotbahnya, tapi saya percaya Tuhannya tidak pernah berubah. Amin. Saya tadi ditelepon oleh Pak Yadi jam 6 pagi. Bisakah membawakan firman karena mendadak pendeta yang terjadwal berhalangan Bapak Ibu. Prinsipnya Bapak Ibu saya percaya siapapun firmannya tetap sama. Amin. Hari ini boleh angkat tangan Bapak Ibu yang sedang bergumul dan Bapak Ibu merasa doa Bapak Ibu ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Boleh angkat tangan? Masih ada? Oh banyak ya. Kadang-kala Bapak Ibu kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, tapi seharusnya di bawah ada catatan. Terserah Tuhan. Kita kadang-kala begitu doa tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai doa puasa Bapak Ibu. Begitu doa puasa belum dijawab, kita mulai berkata, rasanya percuma gitu ya Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu tahu sebuah kisah. Dua orang pribadi dalam Alkitab dicatat bagaimana Hizkia Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata sampaikan pesan terakhir. Karena hari ini juga engkau akan meninggal Bapak Ibu. Hizkia langsung berbalik Bapak Ibu menghadap dinding. Dan dia berkata Tuhan bukankah aku sudah ABCD Bapak Ibu. Dan waktu Nabi Nathan baru mau keluar Bapak Ibu. Tuhan berkata kembali. Katakan kepada Hizkia engkau tidak akan jadi mati. Tapi diperpanjang 15 tahun. Kok Tuhan berubah ya Bapak Ibu? Padahal kita berkata rasanya Tuhan tidak pernah berubah. Tapi saya mau katakan. Apa yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah keputusannya. Amin. Yosua Bapak Ibu ketika dia berperang. Dan Musa mulai mengangkat tangan. Apa yang terjadi? Kalau Musa mengangkat tangan Israel kuat. Tapi Musa turun tangan. Israel kalah. Dan matahari berhenti Bapak Ibu. Dahsyat kan Bapak Ibu? Elia. Dia berkata jangan turun hujan selama 3,5 tahun. Enggak hujan Bapak Ibu. Dan waktu dia berkata hujan turun. Turun Bapak Ibu. Mau menjadi begitu Bapak Ibu?
Doa Bapak Ibu berkuasa? Haleluya. Tadi yang angkat tangan, oh kok banyak belum dijawab doanya. Hari ini rahasia. Di minggu terakhir tentang doa yang berkuasa. Belum terlambat Bapak Ibu. Ini baru tanggal 27. Betul? Kalau hari ini belum dijawab, tangkap firman Tuhan dan pulang katakan, Tuhan, sebelum berakhir bulan Juli ini, doaku pasti dijawab. Semuanya amin. Oh ingat. Tapi ingat ya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu banyak request, Tuhan hapus, Tuhan hapus, Tuhan hapus. Apakah itu jawaban? Mulai bingung ya Bapak. Kita maunya semua request kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita lihat slide kita. Boleh dibuka ayatnya dasar bagi kita. Langsung ayat. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Hari ini saya siapkan semua ayat yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semuanya ada di slide. Ini bonus hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak perlu buka-buka, Bapak Ibu lihat. Yang pertama kita baca Yakobus 5 ayat 16, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau kita baca perikop Yakobus pasal yang kelima Bapak Ibu. Ini bicara tentang sebuah doa yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sana perikopnya berkata mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Biasanya mengapa disebut doa itu berkuasa dan kuasanya besar Bapak Ibu. Biasanya ketika sampai titik kita berkata rasanya yang ini butuh mujizat. Saya pernah katakan kalau orang sakitnya masuk angin dia doanya biasanya nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berkata kalau masuk angin tinggal minum tolak angin. Atau dikerokin Bapak Ibu. Tetapi kalau dia tiba-tiba cancer Bapak Ibu stadium 4 butuh mujizat? Oh iya. Ya enggak. Kalau keseleo butuh mujizat? Enggak, kita bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh uang 100.000 butuh mujizat? Enggak. Kalau 1M? Wah, kita mulai pilah-pilah. Yang ini butuh mukjizat, yang ini tidak. Ini mukjizat, ini tidak. Karena itu perikop tentang orang sakit Bapak Ibu. Itu dikatakan kalau orang sakit butuh mukjizat. Lihat Bapak Ibu, kalau orang sakit doanya pasti sungguh-sungguh. Kalau yang sehat-sehat, pada senyum-senyum. Kita kalau sehat doanya santai-santai Bapak Ibu. Tapi kalau udah sakit, serius sama Tuhan. Nah karena itu, ketika kita melihat ini sebuah perbandingan yang diberikan kepada kita, Elia. Ayat ini dengan jelas, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Lalu Bapak Ibu, kadangkala waktu kita sakit siapa yang kita panggil? Kalau jemaat sakit siapa yang dipanggil? Pendeta, betul ya? Kalau nggak pendeta PKS. Kenapa kita panggil pendeta dan PKS? Doanya mancur. Kalau Bill Hammond datang, kita perlu didoakan nih, ya enggak? Pak Yonatan David datang, kayaknya doanya mancur. Kok Pak Hogo nggak dipanggil? Apa bedanya Pak Hogo sama pendeta-pendeta besar? Sama. Bilang kanan kirinya, kamu sama dengan Elia. Elia siapa sih Bapak Ibu? Elia adalah seorang nabi yang powerful ketika penyembahan luar biasa. Dan kemudian dia tantang Bapak Ibu. Kurang lebih 700 dewa Baal. Persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Elia? Disembelih dalam 1 hari Bapak Ibu. Dipotong semuanya Bapak Ibu. Dewa-dewa, nabi-nabi palsu. Ketika dia turun Isabel berkata gini. Lihat besok Elia harus seperti salah satu daripada nabi-nabi Baal. Elia kemana Bapak Ibu? Lari ke gunung. Takut. Padahal hari itu dia baru saja jadi pahlawan super Bapak Ibu. Tapi hanya gara-gara perkataan seorang wanita Isabel. Dia takut. Jadi saya mau bilang Elia takut? Takut. Bapak Ibu menghadapi masa depan takut?
takut dan khawatir. Ayatnya seperti ini yang penting Bapak Ibu. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang membedakan Elia dan kita Bapak Ibu, mungkinkah kita kurang sungguh-sungguh? Karena itu hari ini kita lihat slide berikutnya. 2 hal penting dalam doa menurut Yakobus pasal yang kelima. Tadi dikatakan karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama saya mau katakan, kalau dalam Injil Matius murid-murid berkata gini, Guru ajarlah kami berdoa. Murid-muridnya Yohanes diajar doa. Saya juga mau Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bukan masalah kata-kata. Berapa banyak orang kalau disuruh doa takut ya Bapak Ibu. Kayak ada seorang anak kecil cuma diajarin di sekolah minggu Tuhan. Kalau mau makan doa ini ya. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Waktu dia pulang sekolah minggu lewat pasar Bapak Ibu. Ada sapi ngamuk Bapak Ibu. Sapi ngamuk kemudian mulai dekat kepada anak ini. Anak ini langsung berlutut Bapak Ibu. Anak ini langsung berdoa Tuhan berkati makanan ini. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu? Sapinya lari Bapak Ibu. Bukan masalah kata-katanya Bapak Ibu. Tapi masalah hati. Tuhan mengenal hatinya kok. Bapak Ibu kadang-kala berdoa tanpa suara, hanya air mata. Dan mulai ambil gitar. Dan biasanya lagu yang kita panjatkan. Dia mengerti bahasa tetesan. Hafal ya enggak? Sekalipun tidak ada kata-kata tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Lain lagi dengan pemburu yang malas berdoa Bapak Ibu. Pemburu ini malas berdoa, dia masuk ke hutan ketemu beruang Bapak Ibu. Ketika dia ketemu beruang dia langsung berlutut berdoa. Oh Tuhan, selamatkan aku dari beruang ini. Tiba-tiba beruang itu langsung diam Bapak Ibu. Beruang itu langsung berlutut Bapak Ibu. Dan tiba-tiba, ini kan fabel Bapak Ibu. Beruang itu mulai berdoa, oh Tuhan berkati makanan hari ini. Amin. Ternyata beruangnya lebih Kristen daripada itu orang Kristen. Jadi bicara doa bukan masalah kata-katanya Bapak Ibu. Yang pertama, doa yang berkuasa adalah doa orang benar. Bukan kata-katanya, tapi siapa? Pribadi kita. Bahkan ketika Allah mencari pengganti raja daripada Saul. Semua kakak-kakaknya Samuel berkata, keren. Anak pertama, kedua, ketiga. Daud gak masuk hitungan Bapak Ibu. Ketinggalan di padang. Terakhir ketika Daud datang, Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu bukan siapa yang tampil di depan. Tapi kalau hati Bapak Ibu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mendapatkan hak khusus di hadapan Tuhan. Yang pertama, untuk menjadi doa kita dijawab dan berkuasa, kita harus menjadi orang yang benar. Pribadinya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang benar Bapak Ibu, dia berani tampil beda. Ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh, bangunlah bahtera di atas gunung, karena nanti aku akan menurunkan hujan. Tahukah Bapak Ibu, Nuh membangun bahtera itu 100 tahun. Jadi waktu Nuh kumpulkan kayu dan dia mulai bangun bahtera, saya percaya manusia sezamannya mulai mengejek. Pasti orang berkata gini, yang benar itu membangun kapal di pinggir laut. Supaya kalau sudah jadi tinggal dirilis Bapak Ibu. Ini di atas gunung. Pasti orang berkata ini pasti ini orang gila. Tapi waktu Nuh disuruh, dia belajar taat Bapak Ibu. Berapa tahun bangun bahtera? 100 tahun. Sebuah teori akan dianggap benar Bapak Ibu biasanya butuh waktu lama. Waktu kita berteori kadang-kadang cuman teori, tidak terbukti. Tapi kalau udah 100 tahun, baru top Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau dibilang orang benar, setianya berapa lama Bapak Ibu? 100 tahun. Ada yang 100 tahun? Jadi kalau belum 100 tahun Bapak Ibu belum bisa dikatakan setia. Jalani Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang gini 1 hari bagi Tuhan
bagi manusia 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini dan kemudian di antara orang-orang sezamannya, Nuh bukannya tidak bergaul Bapak Ibu, tapi di sini dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya apapun, dia tidak dengar apa kata orang, tapi dia percaya. Kalau Tuhan suruh bikin bahtera, dia belajar taat Bapak Ibu. Cemooh boleh datang. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ke gereja, orang bilang ini ngapain ke gereja? Bapak Ibu tinggalkan usaha karena ada pelayanan. Orang berkata ini bodoh, tapi saya percaya bagi Tuhan. Kalau Tuhan diprioritaskan, maka kita juga akan mendapatkan prioritas daripada Tuhan. Bicara bergaul dengan Allah Bapak Ibu, yang suami istri pasti tahu ya. Tahu kesukaan istrinya? Tahu kesukaan suaminya? Walaupun pasangan kita nggak minta apa-apa, kita tahu kan dia lagi mau apa nih? Sama. Kalau Bapak Ibu bergaul sama Tuhan, Bapak Ibu cuma Tuhan bilang, oh ini butuh rumah baru nih. Gitu. Karena waktu suami istri Bapak Ibu ketika datang tamu, ketika suaminya ngobrol-ngobrol dengan tamu, suaminya begini, istrinya langsung ke belakang Bapak Ibu. 5 menit kemudian keluar kopi Bapak Ibu. Tamunya bilang hebat juga nih. Cuman sekali keluar kopi Bapak Ibu. Dalam pembicaraan 15 menit suami cuman istrinya ke dapur Bapak Ibu, keluar pisang goreng. Seorang sekretaris pribadi yang baik ketika bosnya berkata gini, tanggal 5 aku mau ke Singapura. Tahukah Bapak Ibu, kalau seorang sekretaris yang tak baik, dia tahu kalau bosnya bilang tanggal 5 ke Singapura, dia mulai cari tiket, akomodasi, semuanya. Katanya cuma ke Singapura, tapi paketnya lengkap Bapak Ibu. Karena dia bergaul Bapak Ibu, tahu. Bapak Ibu tahu maunya Tuhan? Kalau Tuhan pasti tahu maunya Bapak Ibu, betul? Pertanyaannya Bapak Ibu harus tahu apa maunya Tuhan. Yang pertama, dan kemudian Kejadian 18 ayat 17. Waktu Tuhan mendapati kabar tentang Sodom dan Gomora dan akan dimusnahkan, Tuhan turun menjumpai yang namanya Abraham. Ayat 17 berkata gini, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, tapi dia tanya sama Abraham. Amin. Jadi apapun yang akan terjadi atas Indonesia, harusnya Tuhan tanya siapa? Tanya kita. Menurutmu piye? Gitu. Menurutmu bagaimana? Kemudian Tuhan bilang gini kepada Abraham. Abraham, keluh kesah tentang Sodom sudah naik di hadiratku. Aku akan tengok. Lalu Abraham berkata gini, Tuhan seandainya ada 50 orang benar. Ingat Bapak Ibu ayatnya, 50 orang benar. Apakah engkau akan memusnahkan? Jawaban Tuhan apa? Tidak. Sampai berapa? Sampai tinggal 10. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, karena Abraham berpikir di Sodom dan Gomora ada keponakannya. Lot istri, 3 anaknya, dia berharap 3 menantunya, dan mungkin udah punya anak 2. Dia berpikir 10 orang. Jadi saya mau katakan, untuk GKSI ITC Kuningan diberkati, butuh berapa orang benar? Enggak perlu banyak-banyak. Saya enggak tahu di sini kalau doa syafaat banyak orang yang hadir enggak ya? 30? Wah lebih dari 10. Sodom dan Gomora kalau ada 10 diselamatkan. ITC 30 pendoa. Pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Maunya kita nih semua ikut doa. Kan enggak Bapak Ibu. Minimal 10 pendoa aja setia. Semua program, rencana ke depan daripada ITC Kuningan pasti diberkati Tuhan. Kalaupun Tuhan mau mengerjakan sesuatu kepada gereja ini, pasti Tuhan akan menyampaikannya kepada kita. Amin. Siapa itu? Boleh angkat tangan? Yang bisa dipercaya Tuhan? Nah ini cuma 1. Jadi Bapak Ibu bukan masalah kata-katanya. Kalau Bapak Ibu nanti disuruh doa syafaat, doa saja. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan aku gak pintar ngomong, tapi aku berdoa buat bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Saya percaya satu kata sanggup mengubahkan. Waktu Yesus di Danau Galilea, berapa kata yang Yesus katakan? Ketika murid-murid berkata, Guru tidakkah engkau peduli? Yesus bangun, dia cuma bilang gini, diam dan tenanglah. Itu menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Karena Tuhan gak suka yang namanya bertele-tele.
basa-basi Bapak Ibu. Karena Tuhan udah tahu Bapak Ibu. Yang kedua, boleh dibuka slide-nya, selain orang benar, yang kedua dibutuhkan yang namanya keyakinan. Doa yang yakin sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Apa sih arti yakin Bapak Ibu? Disandingkan dengan kata keyakinan bertentangan dengan yang namanya kebimbangan. Orang bimbang seperti gelombang laut, sebuah gambaran yang artinya diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang yang bimbang dikatakan, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkatin, Tuhan aku percaya usahaku diberkati. Waktu Bapak Ibu buat buka toko, kok sepi ya? Kok gitu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hitungan kita kadang-kala nggak masuk di akal Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita bisa memahami Bapak Ibu cara Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Tuhan itu 1001 cara. Ketika Allah membuat mujizat, mencelikan mata, kadangkala Tuhan meludah ke tanah, diucek-ucek tanah, diolesin ke mata. Langsung melek Bapak Ibu. Tapi yang kedua, basuh matamu di kolam. Melek Bapak Ibu. Buat Tuhan menyembuhkan banyak cara. Pintu yang satu tertutup, Tuhan sanggup memberikan pintu-pintu yang baru. Supaya Bapak Ibu tidak bimbang, syarat utamanya Yeremia 29. Kalau Bapak Ibu percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Matius 6 ayat 33. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Pasti kita tidak bimbang. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu tadi dikatakan, pujian kita sebelum firman, berkali-kali Tuhan menolong. Kalau dahulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Saya mau katakan, ke depan pun Tuhan pasti tolong. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah berubah. Tapi yang berubah siapa? Kita. Kita waktu cinta mula-mula kan Bapak Ibu ke gereja, ke komsel, baca Alkitab. Pokoknya semua Tuhan Bapak Ibu. Itu waktu cinta mula-mula. Tapi lama-lama sama kayak orang menikah kan gitu Bapak Ibu ya. Waktu habis diberkati ramahnya, mesranya. Makanya disebut bulan madu. Tapi kalau udah bertahun-tahun madunya hilang, bulan-bulanan. Itu di luar sana Bapak Ibu. Di sini nggak ada. Semuanya selalu bulan madu Bapak Ibu. Betul? Sama. Karena di Wahyu dikatakan, kalau engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan akan muntahkan Bapak Ibu. Saya percaya di sini semuanya tetap bergelora. Amin. Saya lihat banyak orang-orang tua di sini, opa dan oma. Makanya kita yang muda, kita harus berkata, sanggup nggak kita ya sampai opa dan oma. Begitu Bapak Ibu. Dalam Samuel, kita tahu Hana, 1 Samuel 1 ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kata yang kuningnya Bapak Ibu, bertahun-tahun Penina, istri kedua dari Elimelek, menghina Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu Hana nggak punya anak, dibilang kamu nggak punya anak dari tahun-tahun. Hatinya sakit Bapak Ibu. Akhirnya dia berdoa minta anak. Waktu dia berdoa Bapak Ibu, Tuhan kabulkan. Ini yang disebut dalam sebuah doa dibutuhkan Bapak Ibu, ini dia. Kesetiaan. Kesetiaan itu kan Bapak Ibu faithfulness. Berasal dari kata yang namanya faith Bapak Ibu. Iman. Faithfulness, kesetiaan, faithful itu adalah bicara tentang setia, tapi faith itu iman. Kita tidak akan pernah punya kesetiaan tanpa dasar iman. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Boleh dibuka slide-nya? Mengapa doa tidak dijawab? Nah kalau tadi Bapak Ibu banyak saya tanya, ada doa yang belum dijawab, banyak yang angkat tangan. Jawabannya ini Ibu, Bapak Ibu. Mengapa doa tidak dijawab? Baca sama-sama. 2, 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Coba cek Bapak Ibu. Nanti kita bisa remedial pulang ibadah ini remedial. Tadi yang doanya banyak-banyak kepada Tuhan gak dijawab. Kita cek cocok gak ya sama Tuhan. Kalau gak cocok bilang Tuhan ku ambil dulu ya ku tipek. Tipek Bapak Ibu. Mengapa? Kalau yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu. Seandainya Pak Hoge berdoa, Tuhan aku butuh seorang pendamping yang baru. Pasti Tuhan gak jawab. Menyalahi aturannya Bapak Ibu, betul enggak? Kalau Bapak Ibu minta keterlaluan, Tuhan aku mau kereta pribadi. Pasti Tuhan gak kasih. Relnya belum ada Bapak Ibu. Kita harus minta sesuai kebutuhan. Tuhan bilang gini, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum dan pakai. Sandang, pangan dan papan. Karena Tuhan berkata gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya tambahan. Kita kadang-kadang kejar bonus ya Bapak Ibu. Kalau beli mobil Innova Zenix hadiah TV 42 in, mungkin gak Bapak Ibu? Mungkin. Tapi beli TV hadiah mobil mungkin gak Bapak Ibu? Bapak Ibu kadang-kadang berlomba-lomba beli kopi ya enggak? Berharap ada mobil di dalamnya. Yang benar beli mobil dapat kopi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ke showroom beli mobil pasti semua paket makanan di situ dikasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sibuk cari uang, sibuk besarkan usaha. Tapi kalau cuma untuk ini Bapak Ibu, hawa nafsu orang itu tidak pernah puas. Seperti seseorang yang minum air laut. Semakin dia banyak, bukannya hilang rasa dahaganya. Tapi apa? Makin haus. Orang itu kalau diperhadapkan sesuatu selalu bilang apa? Lagi kan Bapak Ibu? Punya uang 1 M, lagi. 2 M, lagi. Gila Bapak Ibu. Kita harus berkata, Paulus berkata, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Jadi kalau yang tadi requestnya masih banyak, yuk. Kalau cuman ini, kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan aku rindu anakku, Tuhan kuliah S3. Tuhan tanya kenapa? Supaya aku dihargai, pasti gak dijawab Tuhan. Betul ya? Semua itu bukan tentang kita Bapak Ibu. Hidup ini ada yang namanya Bapak Ibu kan, historis, sejarah. Historis itu kalau dipotong history. His itu dia, story itu sejarah, cerita. Jadi dalam sejarah itu harusnya cerita tentang Tuhan. Kalau cerita tentang kita itu namanya cerita, story Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu ada, seharusnya menceritakan tentang kasih Tuhan. Amin. Ini 10 menit lagi nih, selesai ada 3 lagi harus selesai. Boleh dibuka? Contoh doa. Contoh doa yang pertama Bapak Ibu dalam Matius. Oh saya 2 slide Bapak Ibu. Dalam Matius 26:39 siapa Tuhan Yesus? Kita tahu. Anak kesayangan, anak satu-satunya. Tapi waktu dia berkata dalam Matius pasal 26, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dijawab enggak Bapak Ibu doanya sama Bapak? Yesus takut. Yesus kalau boleh dia tidak naik ke atas kayu salib. Berapa kali Yesus berdoa hal yang sama? 3 kali Bapak. Dijawab enggak? Enggak. Karena dalam Matius, waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dikatakan kau akan mengandung berikan nama dia Yesus Kristus. Sebab dia nanti akan mati di kayu salib. Settingan awalnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Waktu dia nego sama bapaknya. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Enggak ada. Jadi setiap doa kita, kunci yang Tuhan Yesus ajarkan, kalimat terakhir. Janganlah seperti yang ku kehendaki. Makanya Yesus mengajar doa Bapa kami, kalau berdoa bagaimana Bapak Ibu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Kalimat awal bukan tentang kita Bapak Ibu. Tapi tentang pengagungan kepada Tuhan dan sampai berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Kita kan maunya di sorga seperti di bumi. Makanya orang punya moto, ya nggak Bapak Ibu? Waktu muda, foya-foya. Waktu tua, kaya raya. Waktu mati, masuk surga. Maunya kan begitu. Tapi saya mau katakan, kita harus berkata ini, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Jadi kalau sudah banyak doa, kita bilang ini, Tuhan periksalah Tuhan, mana baiknya menurut Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan-Mu, jalanku bukanlah jalan-Mu. Itu supaya kita percaya bahwa doa kita pada akhirnya waktu kita berdoa, doa kita berkuasa karena tidak lagi tentang kita Bapak Ibu. Tapi semua tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan aku berdoa buat usahaku supaya diberkati. Tuhan tanya untuk apa? Karena aku mau memberkati gereja-gereja di Papua. Ah, begitu Bapak Ibu enggak? Harusnya kita begitu Bapak Ibu. Yang kedua, tadi lagunya, meskipun doaku tak terjawab. Ini Bapak Ibu, Paulus dalam 2 Korintus 12. Waktu Paulus berkata, Tuhan kalau boleh ambil duri dalam daging. Ada sesuatu, bahkan beberapa penafsiran berkata Paulus mengalami sakit Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi. Paulus enggak dijawab doanya Bapak Ibu. Orang mati dia bangkitkan. Bahkan bedanya Bapak Ibu, Paulus itu dia berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Bisa jalan Bapak Ibu. Ketika anak sekewa lihat dia bilang apa? Ih enak banget ya pakai nama Yesus bisa usir setan. Anak sekewa datang Bapak Ibu. Ke orang yang kerasukan dia bilang dalam nama Yesus keluar. Tahu jawaban setan apa Bapak Ibu? Paulus aku kenal. Ya enggak? Yang jadi masalah kamu siapa? Jadi doa itu Bapak Ibu kita harus bisa menjadi yang namanya perwakilan Tuhan. Sehingga ketika kita ada orang tahu bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan semuanya tergenapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masalah sakit simpel aja Bapak Ibu. Tuhan menyembuhkan gampang kok, amin. Tapi buat Tuhan, tadi yang saya katakan, kalau kita sakit kita bergantung sama Tuhan. Tapi kalau sehat, lupa. Yang ketiga, Daniel. Pasal 10 dia berkata, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Kalau Bapak Ibu berdoa, sejak pertama kali Bapak Ibu berdoa, Tuhan sudah dengar Bapak Ibu. Tapi lihat, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Kadangkala Bapak Ibu, Tuhan mau menjawab, tapi iblis coba ambil bagian Bapak Ibu. Karena itu mari kita jangan jemu-jemu kita berdoa. Kalau kita baca berikutnya. Ketika Daniel berdoa, Gabriel turun menyampaikan pesan dihadang oleh si iblis. Terakhir setelah 21 hari, maka Mikael turun berperang dengan si iblis. Dan Gabriel menyampaikan pesan. 3 malaikat utama, Gabriel, Mikael, dan Lucifer Bapak Ibu. Gabriel menyampaikan pesan, Michael, malaikat perang, dan Lucifer, malaikat pujian dan penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu masih berdoa, kalau Yesus bukan kehendakku, tetapi yang kedua Paulus justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan nyata. Yang ketiga, yuk kita terus berdoa. 1 ayat terakhir dalam 4 menit. Boleh dibuka slide-nya? Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kolose 4 ayat 2. 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil 3 hal Bapak Ibu. Bertekun, panjatkan doa kita kepada Tuhan, berjaga-jaga artinya jangan lelah Bapak Ibu. Dan kemudian kalaupun kita belum mendapatkan jawaban doa, belajar mengucap syukur. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Karena itu Bapak Ibu mari. Kalau tadi Bapak Ibu ada beberapa doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu telah mendengar firman. Yuk kita selaraskan. Dan kita mau katakan siang hari ini. Sebelum berakhir bulan Juli. Semua doaku Tuhan. Aku rindu Engkau menjawabnya. Amin. Saya undang pelayan maju ke depan. Kita mau angkat pujian saat berdoa Tuhan bekerja.
Ini yang kami percayai siang hari ini. Kami rindu berdoa di akhir bulan ini. Kami melihat doa yang berkuasa terjadi bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mari renungkan pujian ini, biarkan singer, song leader, pemusik mengangkat pujian ini. Bapak Ibu mendengarkan lirik ini dan nanti kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan sama-sama saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari Bapak Ibu, engkau telah mendengar sebagaimana Hizkia berdoa dan Tuhan kabulkan. Ketika Elia berdoa dan Tuhan kabulkan. Ketika Abraham meminta kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora, Tuhan kabulkan. Ambil waktu 1 menit ke depan Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan doa yang sesuai isi hatinya Tuhan. Bahkan kalau ada beberapa doa yang kau minta hari ini, selaraskan. Semua tentang Tuhan. Semua untuk kebesarannya, bukan tentang kita. Kalau ada doa-doamu yang berfokus kepada dirimu, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami minta ampun. Jikalau apa yang kami minta hanya untuk kepentingan kami, memuaskan hawa nafsu kami. Tapi kami telah mendengar firman siang hari ini. Semua yang kami minta, biarlah namamu dipermuliakan. Semua yang kami minta menjadi kesaksian. Hamba berdoa siang hari ini. Mereka yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, bahkan vonis dokter Tuhan yang membuat takut. Kami percaya firman-Mu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkata negatif, bahkan diagnosis dokter yang menakutkan, kami batalkan siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Kami menerima pemulihan yang daripada-Mu. Dan hamba katakan, jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah kuat. Engkau yang khawatir akan masa depan anak-anak-Mu dan usahamu. Tuhan katakan, aku yang punya emas dan perak, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, sehingga menerima berkat dengan berlimpah. Hamba berdoa, biarlah iman
pertambahkan dalam tiap-tiap kami. Sehingga kami belajar percaya, sekalipun kami belum mendapatkan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi setiap anak-anak. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Katakan dalam hatimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yaitu kita semua yang hadir pada siang hari ini. Katakan lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapa, kami ucap syukur dan makasih Tuhan untuk segala pimpinan penyertaan-Mu, firman-Mu yang luar biasa, yang menyemangati, yang reminder dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, dan kami boleh selalu yakin segala apa yang menjadi kehendak dan perkenan-Mu terjadi di dalam setiap hidup kami. Makasih Bapa, Engkau berkati Pastor Herianto yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapa, hanya demi dan nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberkati semuanya. Terima kasih Pastor Herianto atas pelayanannya. Tuhan berkati segala apa yang menjadi pelayanan Pastor, dan begitu juga keluarganya. Terima kasih. Berikutnya, ya, adakah yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Saya hanya ingin tahu, angkat tangan aja. Gini nggak apa-apa. Baik, semuanya adalah jemaat yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, sebelum pengumuman lanjutan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, saya undang para kolektan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan makasih sekali lagi Tuhan atas segala kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Musim hidup kami Tuhan selalu yang jaga. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Penyediaan-Mu selalu ada bagi kami. Begitu juga kami siap. Sebentar lagi kami memiliki hati yang siap memberi, mempersembahkan segala apa menjadi ucapan syukur kami untuk gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan melalui kantong-kantong yang diedarkan, dan Bapak Ibu juga bisa memberikannya melalui QR yang ditayangkan tempat ini. Ya, sambil kantong kolektan diedarkan, nah pengumuman minggu ini. Minggu ini akan ada ibadah Golden Blessing Ministry ya. Buat opa, oma, om, tante. Mari kita datang untuk beribadah di Golden Blessing Ministry di hari Selasa ya. Tanggal 29 Juli. Tanggal 1 seperti biasanya. Jangan lupa catat Selasa ini. Tanggal 1. Berikutnya jam 1.13 ya. Jam 1, sorry, tanggal 3. Baik, seperti biasa kita mengundang doa malam setiap hari Kamis. Yang minggu ini adalah tanggal 31 Juli, mulai rukul 18. Ya salah, pukul 18, jam 18. Jadi jam 6 sore di ruang Glory Room di GKI TC Kuningan. Hadirlah ya, mari kita hadiri, kita ikut beribadah doa, bersuara doa di tempat ini, doa malam tanggal 31 minggu ini jam 6 sore. Kami mengundang semua jemaat yang memiliki waktu, silakan sisakan waktu untuk kita boleh bersyafaat, memuji, menyembah Tuhan.
Baik, berikutnya adalah Bethlehem berdoa. Oh, family man. Oh ya, sebentar lagi tanggal hari ini ya. Ini family inspiration. Family my inspiration. Oh, ini Bethlehem berdoa, sorry. Ya, Bethlehem berdoa untuk bulan ini adalah tanggal 2 Agustus, hari Sabtu ini. Akan dilakukan biasa di St. Moritz ya, bukan di tempat ini. Setiap awal bulan kita Bethlehem berdoa di Gereja St. Moritz jam 9 pagi. Biasanya jam 10. Ya. Biasanya jam 10 ya Bu ya, tapi Bapak Ibu untuk minggu depan jam 9. Karena kita ada turnamen Bethlehem Cup, maka Bethlehem berdoa bulan ini dimajukan jam 9. Jam 10 nanti takutnya selesai, amin gitu, selesai pulang. Jadi jangan lupa jam 9, Sabtu tanggal 2 Agustus. Baik, untuk siang hari ini ada ibadah Inspire, 1 o'clock. Ya, tanggal hari ini jam 1. Bapak Ibu, para kawula muda, young generation, entrepreneur, mari kita bergabung untuk ikut ibadah pada siang hari ini jam 1 siang, Inspire 1 o'clock di tempat ini yang akan dilayani oleh Krisanto Tandia Seraya. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah kenal beliau ini. Dia adalah seorang entrepreneur, kontraktor PT Arkon, CEO Arkon yang akan sharing bagaimana dia hidup dalam Tuhan. Baik, ya. Happy birthday untuk minggu ini bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, yaitu Ibu Megawati Anggawinata dan Ibu Sulastri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selalu memberikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita dalam setiap kehidupan Ibu Megawati dan Ibu Sulastri. Pengumuman untuk Bethlehem Cup. Bethlehem Cup beberapa minggu yang lalu sudah diumumkan bahwa kita akan ada beberapa turnamen ya. Turnamen yang sudah ditutup adalah basket dan futsal yang akan diadakan minggu ini, Sabtu ini ya. Untuk yang lain masih bisa registrasi enggak? Masih bisa registrasi, bulu tangkis sampai tanggal 3 ya. Dan lain-lainnya masih bisa registrasi sampai tanggal 3 Juli. 3 Agustus, sorry udah lewat Juli. Ya pada 3 Agustus. Dan Bapak Ibu, teman-teman, boleh menjadi supporter untuk di hari Sabtu nanti akan ada basket ya, lomba basket. Jadi basket juga sudah ditutup dan akan dilakukan pada Sabtu nanti. Mari kita ramaikan Bethlehem Cup ini adalah merupakan wadah kekeluargaan kita seluruh GKSI Bethlehem ya. Berikutnya adalah untuk itu kita Bethlehem Cup juga butuh biaya Ibu Bapak ya. Ada konsumsi, hadiah dan lainnya. Dan kita membuka persembahan khusus bagi Bapak Ibu yang punya hati yang tergerak untuk memberikan sedikit persembahan. Kita membuka untuk persembahan tersebut untuk mendukung Bethlehem Cup ini. Silahkan, ini ada rekening BCA di 288 837 9997. Baik, sebentar lagi kita akan melewati bulan Juli ini. Dan kita akan datang di bulan Agustus. Seperti biasanya, bulan Agustus adalah bulan keluarga untuk seluruh GKSI Bethlehem. Dan kita akan melakukan ibadah-ibadah khusus dengan tema My Inspiration, My Family is My Inspiration. Ya, ada 5 minggu masing-masing kita punya tema. Jangan lupa kita nanti ada apa? Fun game. Pas di tanggal 17 kita akan seru-seruan di tempat ini. Ada lomba masak. Lomba masaknya yang bukan biasa, yang sangat luar biasa. Seru, mungkin ya adrenalin ya, stres gitu ya. Oh cepet-cepetan bagaimana bisa bikin sesuatu masakan dengan waktu yang cepat dan tepat dan enak. Ya, nanti ada hadiahnya. Baik, untuk itu saya
menghimbau jangan lupa, mari kita ikuti, kita rayakan, kita sukseskan ibadah Family Month ini ya. Jangan lewatkan, juga terutama bagi Bapak Ibu yang punya teman, saudara, sanak family, ajak ya, untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di Family Month ini. Ada altar call bagi Bapak Ibu punya teman-teman atau saudara-saudara yang belum kenal Tuhan, mari ajak kemari. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya teman-teman yang mungkin, oh ini orang luka hati, kok belum ada pemulihan, ajak untuk kita boleh pulihkan di tempat ini. Baik, pengumuman minggu ini sekian dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Untuk itu kita jemput untuk jemaat seluruhnya berdiri dan saya undang Pastor Rauke berdoa. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, meminta terima kasih atas segala berkat-berkat-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan belas kasihan-Mu kepada kami. Siang hari ini Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu Pak Haryanto. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar tidak jatuh begitu saja, tapi mengambil tempat yang khusus di dalam hati kami. Mengubah hati kami, mengubah doa-doa kami. Doa-doa kami selalu mengutamakan apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Pak Hari. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan segala sesuatu yang berguna untuk suksesnya pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati segala sesuatu yang menjadi rencana-rencananya dan apa yang menjadi keinginannya yang bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, jadilah seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih atas segala pemberian-Mu kepada kami. Demikian seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Engkau memberkati mereka, Engkau memulihkan kekuatan mereka, memulihkan segala sesuatu yang mereka rencanakan senantiasa bertujuan untuk berhasil, dan Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi kekuatan di dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Mungkin kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya kuasa yang ajaib, kuasa yang dahsyat, kuasa yang tidak pernah berubah akan memberi kemampuan kepada mereka, memberi kuasa kepada mereka, sehingga semua penyakit yang diderita akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Baik Ibu Andi, baik Pak Akwet, dan orang-orang yang menderita sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan. Permuliakan nama-Mu di dalam segala sesuatu yang mereka alami. Permuliakan nama-Mu di dalam segala sesuatu yang sedang mereka hadapi. Kami percaya kuasa nama-Mu tidak berubah. Kuasa kesetiaan-Mu, kuasa pemenuhan tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat umat-Mu hari ini yang berulang tahun. Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan menjaga hidup mereka. Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan akal budi, hingga kehidupan mereka selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bangsa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan yang senantiasa melawat bangsa ini.
Tuhan yang senantiasa membimbing bangsa ini. Demikian pemerintahan kota Jakarta, Engkau yang senantiasa menuntun dan memimpin mereka agar segala sesuatu yang mereka pikirkan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Engkau menuntun kami sampai ke tempat kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, terima kasih, permuliakan nama-Mu di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Harapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Sebab Dialah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Sebab Dialah yang menjadi awal. Dan Dia juga akan membawa setiap kita untuk melihat hal-hal yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkati segala sesuatu apa yang engkau pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami menerima segala kepenuhan berkat-Mu, segala sesuatu yang Allah sudah siapkan bagi kami. Kami menerima dengan iman. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin.